Aku dengar ada kisah menarik dari daerah Garut tentang petani kopi yang telah sukses. Perjalanan ke Garut memakan waktu sekitar 4 hingga 5 jam. Dan dari Garut menuju desa Pangauban tempat petani kopi itu masih perlu 1 jam lagi. Saat tiba, para pekerja sedang memproses kopi yang telah dipanen. Petani yang kutemui bernama Pak Ajum dan anaknya Kang Jakaria. Pak Ajum tidak hanya jadi petani, tetapi sudah menjadi pengusaha kopi. Dia mengumpulkan kopi dari petani lain di desanya untuk diproses dan dipasarkan. Selanjutnya aku ditemani oleh Kang Jakaria untuk melihat perkebunan kopinya. Tak lama aku bertemu dengan Pak Handi, peneliti dari Badan Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian. Beliau selama 4 tahun terakhir ini mendampingi para petani kopi di daerah itu dengan memberikan pembinaan inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah kopi Garut. Menurut Pak Handi, Badan Litbang Pertanian telah mempunyai lahan demplot yang merupakan lahan milik petani sebagai percontohan budidaya kopi bagi para petani. Terdapat lahan percontohan seluas 10 hektar di mana salah satunya adalah lahan milik Pak Ajum. Kepada para petani, Badan Litbang Pertanian memberikan sentuhan inovasi dalam budidaya kopi seperti pembibitan, pemupukan, pemangkasan, hingga pasca panennya, sehingga kopi yang dihasilkan dapat meningkat produksinya dan nilai tambahnya. Ini Pak, setelah tadi saya lihat-lihat, bagus sekali nih tanaman yang di sini. Oh, terima kasih atas pujiannya. Bimbingan apa aja Pak yang sudah diberikan di sini Pak? Bimbingan yang sudah diberikan oleh Badan Litbang Pertanian, di antaranya mulai dari pengenalan varietas tanaman kopi, khususnya tanaman kopi Arabica, kemudian perbanyakan bahan tanam. Tadi mungkin Bapak sudah lihat sendiri di areal pembibitan, mereka sudah menerapkan yang namanya good agriculture practice ataupun budidaya kopi yang baik. Nah, kemudian juga selain perbanyakan bahan tanaman, adalah kita memberikan juga bimbingan bagaimana cara bertanam yang baik, kemudian pemeliharaannya yang baik. Bapak tadi lihat sendiri bagaimana cara mangkas, cara mupuk, kemudian cara panen yang baik, kemudian agar tidak terserang oleh hama penggerek buah kopi. Itu sisa-sisa tanaman kopi yang ada di kebun harus bersih, kemudian juga sisa-sisa panen atau sisa-sisa buah yang ada di cabang kopi itu harus bersih agar nantinya tidak menjadi sarang atau inang dari hama penggerek buah kopi. Pak, setelah mendapat bimbingan dari Badan Litbang Pertanian, harapan Bapak ke depan seperti apa Pak? Harapan kami itu seperti ini ya Pak. Jadi kita berharap Badan Litbang itu memberikan bimbingan secara berkelanjutan. Ya, seperti itu. Karena yang kami rasakan dari perkembangannya itu sangat bagus ya Pak ya. Nah, setelah ada bimbingan dari Badan Litbang Pertanian, kita mulai
memakai teknologi. Nah, alhamdulillah dari peningkatan juga hampir 100% itu, Pak. Peningkatan hasilnya. Iya, 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Jadi di tahun 2014 dari 1 kali panen kita hampir dapat itu 30 ton buah ceri. Nah, dan di tahun 2015 alhamdulillah ada peningkatan juga, itu bisa nyampe ke 50 ton. Dan akhirnya dari sana mulai berkembang kopi di daerah-daerah Pangoban ini, Pak. Jadi berapa desa? Kita sih kelompok tadi ngambilnya dari 1 desa. Nah, dan sekarang dari mulai tahun 2015 kelompok kita itu tanaman kopinya udah tersebar di 4 desa dengan total luas wilayah itu 72 hektar. Pak, terima kasih atas penjelasannya, Pak. Ya, sama-sama, Pak. Ya, silakan. Sekarang aku tahu betapa pentingnya inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai tambah hasil pertanian.